Pak, halo, assalamualaikum, selamat sore, Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Kirana. Alhamdulillah. Iya, apa kabar, Pak Didi? Alhamdulillah Iya. sehat. Berapa hari ya, Pak ya, setelah pertemuan kita di studio ini baru saja ini komunikasi kita pertama loh, Pak Didi. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Jadi Aduh. Tapi alhamdulillah Pak Didi terus diberikan kesehatan. Alhamdulillah bisa menghadirkan informasi untuk Sobat Merdeka juga masyarakat Kota Blitar terkait dengan ya, perkembangan COVID-19 hari ini. Bagaimana Pak perkembangannya? Monggo langsung saja disampaikan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. sore pendengar Mardika yang berbahagia. Saya mewakili juru bicara COVID-19 akan menyampaikan update data perkembangan kasus COVID-19 hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dengan laporannya sebagai berikut ini, yaitu data kasus suspek ini tidak ada penambahan, ya, Ya. hanya kumulatif kasus suspek diskatit saja 236. Dengan rincian suspek hasil RT-PCR negatif yang sembuh 230, Ya. diskatit yang meninggal dunia hasil RT-PCR negatif 6 orang. Ya. Terus data kasus probable tidak ada perubahan dengan yang kemarin tetap, yaitu kumulatif kasus probable meninggal dunia 1 orang. Terus pemantauan kontak erat, data pemantauan kontak erat, yaitu kumulatif kontak erat yang masih dipantau 86 orang bertambah 16. Ya. Pindah kasus, yang pindah kasus ke konfirmasi ada 1 orang. Terus yang diskatit itu 2 orang, sehingga total kumulatif kontak diskatit yang selesai isolasi mandiri 14 hari 532 orang bertambah 2. Ya, baik. Ya, ini data kasus konfirmasi ya, Mbak Kirana. Oke. Yang kumulatif kasus konfirmasi bertambah 10 menjadi 74 orang. Terus kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 42 orang. Kasus konfirmasi yang isolasi itu terdiri dari isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 orang, isolasi di rumah sakit darurat atau penyangga 2 orang, isolasi mandiri 6 orang, isolasi di gedung atau di luar rumah sakit tetap mandiri itu ada 9 orang. Ya. Terus kumulatif kasus konfirmasi yang meninggal dunia 6 orang. Kami sampaikan penjelasan. Ini berkaitan kasus konfirmasi ada 10 ya. Yang pertama itu pindahan kasus kontak erat. Ini kontak erat dengan kasus konfirmasi di Kelurahan Kauman yang seorang perempuan usia 76 yang meninggal dunia kemarin. Iya. Itu kontak eratnya hasil RT-PCR-nya tanggal 12 Agustus dinyatakan positif. Baik. Ya, ini seorang perempuan usia 76 tahun yang atau kontak eratnya. Ya. Yang bersangkutan sudah dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan. Terus yang konfirmasi informasi kedua yaitu ada banyak 9 orang. Ini merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kabupaten Blitar. Ya. Semuanya ada 9 orang. Ya. Dari 9 orang ini melakukan isolasi yang disiapkan oleh di kabupaten. Oke. Ya, semuanya senjata keluar. Itu yang konfirmasi dari 10 ya. Ya. Yang selebihnya kasus konfirmasi selebihnya itu yang lalu-lalu itu sampai menunggu hasil masa isolasinya, masa
karantinanya. Karantina. Ya, oke. Baik. Itu. Ya, betul. Ya. Terus untuk yang kasus betul tadi tidak ada kasus suspek juga tidak ada. Untuk yang kontak erat ini dari yang konfirmasi tadi 10 kita dapatkan satu. Yang pertama adalah ini didapatkan 9 orang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi di Kelurahan Posokerep. Oke. Ya. Terus juga dilakukan pengambilan spesimen. Terus kontak erat yang kedua ada 3 orang. Ini merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Tanjung Sari. Iya. Ya, itu sudah dilakukan pengambilan spesimen juga. Terus kontak erat berikutnya ini ada 1 orang. Ini merupakan kontak erat dari Kelurahan kasus konfirmasi Kelurahan Kauman. Baik. Ya. Terus berikutnya ini kontak erat ini didapatkan 3 orang. Ini merupakan juga kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Telumpu. Semuanya sudah dilakukan pengambilan spesimen. Baik. Ya, akan semuanya. Dan juga ada kontak erat yang lain sambil menunggu hasil RT-PCR-nya belum keluar. Yang ini yang tadi itu ada 16. Halo, Pak Didi. Oke. Pak Didi? Kita masih tersambung Sobat Mardika, namun suara Pak Didi ini tidak muncul ya. Apakah terputus? Kita masih berusaha untuk kembali tersambung Sobat Mardika. Tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa tambahan kasus, utamanya untuk kasus konfirmasi tambahan ada 10 orang ya Sobat Mardika. Dan memang seluruhnya ini merupakan kontak erat, di mana 9 orang diantaranya merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kabupaten Blitar. Seperti itu. Dan saat ini kita masih menunggu ya Sobat Mardika tersambung kembali dengan Pak Didi. Kita sudah tersambung dan langsung saja. Halo Pak Didi. Oke, terputus. Kita berusaha tersambung kembali ya Sobat Mardika, dibantu oleh rekan Rifano Kusunadi. Sobat Mardika, untuk kita mendengarkan bagaimana detail penambahan kasus dan juga lain-lainnya ya. Pasti Sobat Mardika di rumah pun juga penasaran dan ingin tahu bagaimana kelanjutannya seperti itu. Langsung dari Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Bapak Didi Jumianto. Kita sudah kembali tersambung. Halo Pak Didi. Halo, Iya. Ini apa kena virus corona ya? Aduh. Terputus sebentar. Alhamdulillah sudah sambung kembali. Ya, Pak Didi, tadi sudah rampung ya Pak ya untuk penyampaian. Sudah selesai ini, jadi penyampaian kontak erat tadi sudah. Kami menunggu semuanya sudah. Ya, itu Baik. informasi yang bisa kami sampaikan Mbak Kirana. Ya. Pak Didi, untuk tambahan 10 kasus baru ya konfirmasi hari ini, yang mana 9 diantaranya ini berada di gedung kabupaten ya Pak ya, belum yang di kota belum ya Pak ya? Maksudnya? Ini di gedung isolasi yang ada di kabupaten atau yang ada di kota Pak? Karena kita mendengar bahwasannya saat ini Kota Blitar juga tengah menyiapkan rumah isolasi untuk pasien COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala. Ini bagaimana Pak Didi? Oh, ini kan karena kebetulan ini kan semuanya adalah dari Pemkab ya. Pemkab tidak menyiapkan ruang isolasi ya. Ya, jadi pakai Pemkab berarti semuanya ini yang konfirmasi yang mungkin ke kota di isolasi disiapkan oleh pemerintah kabupaten begitu Mbak. Artinya ini 9 yang baru ini merupakan pegawai pemerintah Pemkap seperti itu Pak Didi? Ya, betul Mbak. Ya. Oke. Lalu bagaimana Pak sampai saat ini persiapan kita untuk pengoperasian rumah isolasi yang nantinya juga diperuntukkan bagi pasien positif yang tidak menunjukkan gejala begitu nggih? Iya, kita di proses ini tentunya juga dari tim juga sudah mempersiapkan ruangannya dan juga memperbaiki beberapa sarana-prasarana yang belum memadai. Jadi ada perbaikan dulu dan persiapan
persiapan yang lain juga sambil berjalan begitu Mbak. Iya Pak Didi, kalau kita amati memang tambahan kasus ini beberapa hari terakhir banyak dari kontak erat Kabupaten Blitar seperti itu ya Pak ya. Sementara hubungan kita dengan daerah tetangga ini sangat erat begitu. Nah ini sikap yang paling tepat nih Pak mungkin untuk kita sendiri yang ada di Kota Blitar, lingkup pemerintah Kota Blitar untuk berkomunikasi, untuk kontak dengan rekan-rekan yang berasal dari luar daerah ini seperti apa Pak Didi? Ya, kita sudah komunikasi ya dengan yang kita bersama dengan saudara-saudara kita juga yang ada di kabupaten, khususnya ada beberapa hal ya. Apabila ada melakukan kegiatan, misalnya ada yang perlu ada dilakukan swab gitu aja ya. Dari yang penduduk Kota Blitar, ya kami minta untuk mendapatkan informasi sambil menunggu hasilnya kan. Ya diharapkan ini yang sudah dilakukan pengambilan swab sambil menunggu hasil, kita akan juga ikut memantau di lingkungannya. Ya, apakah ini betul menerapkan protokol kesehatan, tidak betul-betul isolasi gitu maksudnya, sehingga pada saat hasil keluar itu minim sekali kontak eratnya dengan yang lain. Harapan seperti itu Mbak. Jadi kita sama-sama di dalam memberikan informasi ya. Jadi kita kalau sampai di sini dari kota menemukan lengkap dari masyarakat kabupaten, kita sampaikan kepada yang di kabupaten juga demikian. Dari kabupaten ada yang perlu dilakukan pengawasan sambil menunggu hasil ya RT-PCR, ya kita harapkan juga ada mendapatkan laporan sehingga kita sama-sama istilahnya melakukan kerjasama untuk meminimalisir kontak erat. Oke. Gitu, Mbak. Iya. Iya. Bagaimana Pak Didi kemudian terhadap pasien konfirmasi yang tidak menunjukkan gejala alias sehat tapi di dalam tubuhnya ada virus. Kemudian mungkin sebagian orang awam menilai berarti nggak apa-apa dong, aman-aman saja. Penegasan di sini Pak Didi bahwasanya orang yang sehat OTG seperti itu kalau dulu tapi sudah dikonfirmasi, bahayanya ini seperti apa Pak Didi? Ya bahayanya apabila mengenai ya yang konten ya, bahayanya apabila komunikasi kontak erat dengan yang punya usia di atas berapa 50 tahun atau punya penyakit ya, penyakit penyerta atau dengan anak-anak balita, ini kan juga berisiko ya. Nah makanya kita mengharapkan apabila sudah konfirmasi dinyatakan konfirmasi kalau melakukan isolasi ya betul-betul menerapkan itu walaupun tidak ada gejala. Nah ini yang kita betul-betul sering sampaikan ya, melakukan istilahnya masker itu jangan sampai lupa. Nah ini karena kan action juga nanti intinya kita juga ingin menyelesaikan masalah bukan menambah masalah. Benar, iya. Nah itu ya. Artinya apa itu namanya? Pasien konfirmasi yang tidak menunjukkan gejala ini tetap juga harus kita perhatikan begitu ya Pak Didi ya? Betul ya. Dan harus tetap disiplin. Ya, mereka pun juga harus memikirkan di dalam lingkungannya sendiri, gitu loh. Nah, ini yang kita penting. Bukan berarti nggak ada gejala kok. Nah, tetapi yang dipikir adalah bukan itunya, di sekitarnya rumah-rumahnya ini. Nah, inilah yang menyelamatkan itulah, begitu Mbak. Iya, Pak Didi ada satu pertanyaan ini dari salah satu rekan yang kebetulan ikut mendengarkan Pak Didi. Ini terkait dengan pemanfaatan rumah isolasi yang ada di Kota Blitar. Nanti ketika sudah siap, apakah mungkin pasien konfirmasi yang ada di gedung Kabupaten Blitar nanti akan dipindahkan yang ada di kota? Artinya begini, kita kan juga sharing juga ya. Kalaupun pemerintah kabupaten yang ada pegawai yang ada disiapkan di yang di kabupaten, ya disiapkanlah di situ. Yang ini adalah untuk yang penduduk sekitar yang kota, penduduk kota yang tanpa gejala, begitu Mbak. Karena biasanya penduduk kita komunikasinya seperti begitu Mbak. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Didi informasinya sore hari ini. Semoga selalu sehat Pak Didi dan juga keluarga besar Dinas Kesehatan Kota Blitar. Iya, terima kasih Pak Didi. Sampai jumpa besok lagi. Assalamualaikum, selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.